Halo Sobat Antara, selamat datang di redaksi olahraga. Bertemu lagi bareng saya Prada dan tentunya ditemani sama rekan-rekan jurnalis Antara. Di sini ada Bang Fikri, ada Bang Rauf dan juga Eza. Gimana kabarnya teman-teman? Udah bisa senyum? Belum. Oh, masih ada sakit-sakit dikit ya? Iya. Nah, oleh sebab itu sebenarnya episode ini kita mau tag-nya udah dari kapan tahu, tapi karena situasinya mungkin rada panas, kurang adem, yang takutnya yang keluar bukan analisis tapi makian gitu. Jadi sekarang mungkin udah rada adem ya teman-teman ya untuk menyampaikan sesuatu. Nah, yang seperti yang kita ketahui teman-teman, perjalanan timnas Indonesia sudah berhenti ke Piala Dunia 2026 dan juru taktiknya juga udah cabut. Patrick and the Gang udah keluar gitu dari tanah air ini. Bahkan nggak sempat mampir dulu gitu kan, langsung pulang ke negaranya. Nah, saya penasaran nih bagaimana dari kacamata teman-teman jurnalis melihat sebenarnya perjalanan Patrick Kluivert bersama timnas kita kemarin. Boleh Heza dulu deh. Dor. Yang di putaran keempat nih. Iya. Ya selama dia menangani ini deh timnas kita gitu. Aduh, gue mau bercanda tapi takut. Gak apa-apa. Ya, tapi yang di putaran keempat emang mengecewakan sih. Karena emang secara materi pemain kita tuh lebih bagus sebenarnya. Kalau dilihat ya dari belakang, tengah, depan tuh kita at least lebih oke lah. Bisa menyaingi lah. Meskipun kita jarak peringkat FIFA-nya cukup jauh ya sama Arab Saudi dan juga Irak. Mereka 58, 59, kita 119 atau berapa gitu. Di momen itu agak lupa juga. Dengan materi pemain yang kita miliki harusnya kita bisa bermain lebih baik, lebih kompak lagi dan juga lebih solid lah. Karena yang paling mengecewakan mungkin teman-teman di sini pada setuju lawan Arab Saudi yang paling mengecewakan. Karena di laga itu benar-benar kita kayak apa ya namanya, kayak lawan Jepang nih. Tapi versi timnya nggak klinis gitu. Okay. Jadi kalau Arab Saudi klinis, kita bisa dibantai lebih banyak loh. Mungkin kalau teman-teman ngelihat ya, itu peluang-peluang mereka banyak banget. Kalau nggak ada Martin Paes, 7 penyelamatan. Dia tuh 7 penyelamatan itu yang terbaik yang pernah dia lakukan selama membela timnas. Sejak lawan Arab Saudi juga dulu di Jeddah, waktu zamannya Sintayong. Dan gol kita cuma penalti. Dan gol penalti itu adalah gol ketiga di era Kluivert kalau nggak salah. Iya. Setelah Ole Romini lawan Bahrain atau lawan Cina. Iya. Jadi so far sih kita cuma menang besar lawan Taiwan sih. Dan itu Dan itu uji coba. Lawan Taiwan. Dan itu habis kebetulan saya liputan di sana, dia bilang, "Inilah gaya permainan yang saya inginkan." Dia dalam hati, "Ya elah, ya Allah, gimana sih orang ini? Tahu apa enggak sih lawan kita siapa?" Habis itu lawan Badan kan 0-0. Iya. Gue tanya lagi, "Gimana sih, coach? Ini kita 9 tembakan sih, emang 9 tembakan, tapi nggak ada peluang besar, nggak ada on target." Dia kesel aja jawabnya. Oh iya, gimana kata dia? Dia debat gue. Oh. Wih, oke. Coba, saya tanya balik, emang pemain sengaja melakukan itu? Gimana? Gue nggak masalahin pemainnya, masalahin strategi lu. Kan aneh. Ya udah, sejak itu, ini kayaknya, ini kalau misal Pakem ini tetap dibawa, agak nggak yakin juga sih gitu. Karena waktu Lebanon itu ya? Iya kan 4 back itu, iya. dan itu menurutku formasinya terlalu kurang apa ya? Kurang oke lah, kurang sempurna lah, kurang mereka tuh Bukan pemilihan pemain ya, Zah? Tapi formasi dulu nih ya? formasi dulu nih. Oke. Nah, itu kurang oke. Nah, sementara itu waktu lawan Arab Saudi dan juga Irak, waktu kalah dia mengeluhkannya adalah kita nggak punya banyak waktu untuk mempersiapkan ini. Ya kalau nggak banyak waktu kenapa ente ngerubah strategi gitu? Iya, masuk akal. Masuk akal, Ya. Bener nggak? Fair. Ya masuk akal lah. Maksudnya kan itu bertentangan ya. Udahlah, saya macam-macam dulu. Gimana Bang Raul? Setuju dengan yang dibilang Iza? Ya, sedikit ini ya, agak mundur dikit ke belakang bahwa dari awal peruncukannya kan emang publik udah terpecah ya. Maksudnya dalam arti satu sisi menganggapnya ini kan keputusan yang nggak pas ya dong, lagi di perjalanan. Ya, kayak lagi mobil nanjak ya, Iya. ganti sopir gitu. Benar. Mundur. Ibarat sopirnya nih senior tiba-tiba dia masih SD gitu. Enggak ya? Nggak dong. Ditambah ini kan CV beliau kan kurang oke kan.
Sebagai pelatih, iya. sebagai pemain nggak usah dikhususkan ya, udah wangi lah namanya sebagai pemain. Terus sisi satu lagi kan anggapan bahwa ini cocok nih karena pemain-pemainnya udah makin banyak diasporanya, dia dianggap cocok jadi abang-abangan gitu kan. Komunikasinya enak gitu. Komunikasinya enak, komunikasi gitu kan. Yang salah satu yang jadi ini kan di highlight gitu kan bahwa akan memuluskan Komunikasi. ke kiprah beliau. Tapi kan awalnya debut langsung kita dibikin kecewa ya. Kalah gede lawan Australia 1-5. Iya, 1-5. Tapi diwajarkan karena persiapannya mepet waktu itu. Oke, sama itu. Waktu itu ya. Waktu itu sih. Waktu itu. Terus sisa main di round 3 berapa pertandingan lagi lupa deh. Di 2. 4-4. Abis lawan Australia. Iya. Australia, Bahrain, 3. Terus kan ya kembali tidak dikasih harapan yang menjanjikan kan karena ya golnya juga minim gitu. Iya. Gol minim maupun penguasaan bolanya banyak ya kan. Padahal dia seorang striker loh. Harusnya bisa mengeluarkan ya mungkin nggak linear gitu ya, tapi karena dunia kepelatihan sama waktu dia jadi striker kan pasti beda ya, caranya beda. Terus kan berlanjut ke sebelum ke putaran 4 tadi kan kita main uji coba lawan Taiwan dan Lebanon ya. Taiwan tadinya kan Pak Erick Thohir saat itu masih ketua PSSI, belum Sampai sekarang masih. Emang enggak, saat itu hanya jadi ketua PSSI. Ini info dari mana? Kan sekarang main Menpora juga. Kirain Double udah sekarang. enggak. belum. Iya. Iya, tadi kan maunya dua-duanya lawan tim Timur Tengah kan? Iya, Kuwait. Iya. Nah, ternyata kan Kuwait mundurkan diri, lupa sih alasannya apa. Digantilah Taiwan. Terus tadi kan si Eja bilang lawan Taiwan yang dia datang itu kita dikasih pertunjukan pesta gol. Ya, pesta gol. Menimbulkan sedikit Harapan. bisa nih, jangan-jangan nih. Jangan-jangan apa nih biasa aja sih. Biasa aja ya. Kan Taiwan Emang kok. sewajarnya Enggak, ya. Bapak soalnya Iya, kan sewajarnya. Bapak mengamati. Soalnya mungkin publik bola banyak ini Pak kan kayak, bisa kali ini gitu. Terus kan dikasih kenyataan lagi. Waktu Taiwan ya. Waktu Taiwan. Nah. Kasih kenyataan lawan Lebanon kan ternyata wadidaw. Wadidaw. Oh, kesulitan lagi nih. Tapi kan terus berjalan ke ke round 4, realnya round 4 yang Oktober kemarin itu. Awalnya kan kita dicemaskan sama ini ya, kemungkinan Arab Saudi bikin manuver aneh-aneh lah ya. Iya. Termasuk wasit ya. Termasuk wasit. Terus berjalan pertandingan itu, yang mana ternyata wasitnya sih walaupun tetap dari Timur Tengah kalau nggak salah kan. Kuwait, ya menurut gue sih cukup oke. Bahkan Iya. 2 penalti kita dapat kan. Masih 2 penalti. Masih 2 penalti. VAR loh ya. Iya, Dari VAR-nya intervensi berjalan VAR lah itu. di situ. Nah, bener. Tapi ya tadi kita mengakhiri pertandingan itu sebagai tim yang kalah. 0 poin ya. 0 poin lawan Arab Saudi. Lanjut berikutnya masih bisa kali ini lawan Irak gitu kan. Ternyata kan lewat golnya siapa sih? Iqbal. Iqbal Zidane. Ya, Iqbal Zidane. Zidane Iqbal. Dan Iqbal juga menghapus harapan Asa. kita ke ini. Dan publik makin yang mana pertanyaan itu juga ada yang lucu sih, maksudnya kita Apa nih? nyambit-nyambit itu Pak, penonton nyambit-nyambit Oh, kan nyambit-nyambit. kayak di Budaya kita ya. budaya kita. Budaya kita. Lempar itu. Lempar-lempar. Padahal kan Seharusnya nggak boleh ya? seingat gue ya, di Super League juga udah Dilarang. minim gitu-gitu Iya. bahwa larangan supporter away dilanggar, iya, cuman nyambit-nyambit kayaknya Lempar-lemparan makin minim deh. Dia soalnya nggak dapat tuh infonya dari Pak Ferry Paulus. Jauh soalnya di Saudi. Kan di internet. Terus diakhiri itu Pak jadinya klimaksnya kan tadi Pak Levert dan timnya tidak nyamperin lah. Sekedarnya kalau Tapi sebenarnya itu yang lempar itu kecewa sama keputusan wasit waktu itu atau emang sama drivernya? Keputusan wasit ya. Keputusan Karena wasit di sih. situ Atau sama pemain. enggak sih kalau sama mana enggak ya? Oh, Karena enggak. di situ wasit asal Cina itu udah beberapa kali nggak menguntungkan. Mungkin di menit akhir kalau nggak salah. VAR-nya nggak jalan. Termasuk Iya, itu iya. yang Kevin Dix dilanggar dan sebagainya itu nggak ada intervensi lah kayak Iya. ya udah itu. Itu buat kecewa ya. Tapi itu menurutku agak aneh juga sih, nggak usah kayak gitu juga. Iya, sampai ada fotonya ini Bang Jay ngebersihin, terus meme-nya lagi bersih-bersih. Intinya itu kan pokoknya kayak klimaksnya beliau nggak nyamperin ini. Iya. Yang mana jadi orang-orang pada mengcompare kan, membandingkan sama pendahulunya Iya. gitu kan. Pendahulunya kan, Wajar lah ya kayak gitu ya ya. apapun hasilnya pendahulunya Pak Sintayong juga nyamper ke supporter gitu kan. Maaf.
ngasih ya sengaja disamperin kasih lah. lah, terima kasih. Disamperin kan bikin orang ya agak sedikit berkurang keselnya gitu kali Iya. gitu kan terhadap hasil. Bener. Ini kan ternyata tidak dan Takut ditimpuk kali, Pak. Karena nggak mungkin juga pakai. Oh, nggak mungkin juga ya. Nggak sampai gitu ya, supporter kita ya. Maaf gitu. Oh, gitu. Kayaknya Ya. nggak mau segitunya deh. Tapi aku juga paham sih, mungkin dia takut juga sih. Iya, takut ya. Main sakit juga nih, ada 1000-an botol. botol doang. Terus terus dilanjut tadi ternyata beliau dan timnya nggak ikut pulang ke sini. Langsung ngacir ke Belanda. Tiket lebih murah kali langsung ke Oke, Belanda. kan Iya kan lebih emang dekat, sih. lebih dekat, lebih Iya. dekat. Gitu sih. Ya, cuma dari permainan emang itu sih emang Mengecewakan. ternyata beliau nggak bisa. Nggak belajar. Nggak belajar ya. Dia ngide dia. Iya, ide aneh-aneh di saat yang nggak pas Di gitu saat yang kan. nggak Padahal di sana ada El taktik loh. Siapa? Alex Pastur. Kok kelihatannya kok nggak kelihatan? Aduh, bingung gue. Duduk aja ya. Kemarin terlihat tuh Alex Pastur juga duduk aja ternyata nggak banyak. Kayak sebelumnya waktu round 3 kan dia ada tuh mendampingi, nasihatin. Itu kemarin kayak emang Mungkin dia capek kali sama Clifford. Capek ya? Ide kali dia, terlalu ide. Udah Udah biarin capek dah ya? gitu. Mungkin Ya gitulah jadinya. Jadi ya tadi rekap dikit ya dari awal sampai akhirnya Kluivert yang diawali dengan nggak mulus karena dia menggantikan sosok yang saat itu begitu dicintai publik bola. Iya. Diakhiri juga nggak mulus juga gitu kan dengan udah kalah dia nggak ada Iya. nyamper-nyampernya gitu. Padahal targetnya PSSI katanya mengganti di tengah jalan itu biar masyarakat tuh menangkapnya meningkatkan persentase lolos ke Piala Dunia gitu ya. Ternyata masyarakat juga bikin kalau ujung-ujungnya gagal, mending gagal MST ya gitu kan. iya, masa nggak ngeluarin apa ya kompensasi Iya. uang dan sebagainya. Dan apa ya namanya? Jadi gue tadi mau ngomong apa lupa. Ayo Tapi Bang karena Fikri. itu juga sih, sedikit, ya Kluivert juga itu kan mau diwawancara saat Natal gitu kan. Waktu itu dia yang bikin federasi waktu itu, wah ini cocok nih, Oh, oke. mau effort itu mau Iya. berkorban, sacrifice gitu kan. Ini tanggal berapa sih? Kenapa masih jauh? Masih jauh. sebulan lagi. Iya. Gimana Bang Fikri melihat ini? Ya, saya aja kalau penunjukan Kluivert itu sebagai pelatih aja juga bingung sih kok bisa sih. Wis, terus kok bisa ya? Iya dari orang Korea itu kan yang bagus banget gitu kan, hasilnya juga Kelihatan. mantap, terus tahu-tahu datang orang yang gagal membawa Curacao, timnas Curacao yang sekarang Lolos. akan apa ya lolos Punya ke peluang Piala lolos ya? berpeluang lolos ke Piala Dunia gitu. Terus ya dari segi permainannya juga nggak jelas kemarin yang saya nonton yang Arab Saudi itu kayak gimana ya gitu. Dia pemain-pemain berusaha men-tackle lawan juga gayanya juga nggak apa ya kayak gerasa gerusuk gitu loh. Permainannya juga polanya juga nggak jelas. Terus si pemain Arab Saudinya juga enak banget gitu berusaha buat menembus pertahanan back kita gitu. Ya dan juga ya pergantian pelatih di sisa-sisa ini juga apa ya merugikan sih kayaknya gitu kan targetnya targetnya lolos Piala Dunia gitu tapi ya seperti hancur semua udahlah. Nah itu lagi sebenarnya tuh ada juga jadinya tuh narasi yang sebenarnya PSSI nggak menargetkan 2026 nih lolos Piala Dunia ya kan katanya gitu. Tapi beberapa hari lalu kemarin deh sebelum kita tapping ini Alex Pastur ngomong di satu program yang bareng legenda Belanda ya ada Gue nggak tahu sih. Schneider pokoknya ada Schneider di situ dia ngomong PSSI itu ngasih target ada 3 kalau saya nggak salah ya dia ngomong pakai bahasa Belanda. Pertama itu kalau lolos ke Piala Dunia itu hasil yang bagus tapi dengan peringkat 119 nggak realistis banget itu dia ngomongnya gitu. Tapi anehnya itu ya ngomongnya setelah gagal ini ya. Kalau tahu dari awal aja lu ngomong kayak gitu kan. Ya nggak mungkin ya asisten deh. Oh nggak berhak sampai sebegitunya ya. Nggak pernah kayaknya kita wawancara sama dia. Selama 9 bulan ini. Tapi pernah nggak ketemu sama Alex Pastur terus Pernah dia cuma kita sapa juga senyum aja mungkin enggak ya. Tapi dia emang agak cuek gitu sih orangnya. Cuma ya udah biasa aja. Nggak banyak ngomong lah. Dan yang ini ya. Nah, tapi enggak bentar dulu Za. Tapi menurut Eza nih dan teman-teman itu ngelihat Alex Pastur akhirnya ngomong, kan belum ada yang ngomong tuh di antara mereka, cuman Alex Pastur baru ngomong kemarin. Itu sebuah pembelaan dari dia, apa emang dia cuci tangan aja tuh di situ gitu. Sebenarnya nggak cuci tangan juga sih. Mungkin emang
unek-unek dia aja mungkin ya. Karena sebagai salah satu yang bekerja, kemudian dia asisten juga, pasti kan interaksi sama pemain intens ya. Dan sebelum match kan pasti Alex Pastor dan tim upload story. Wah, lagi bener ya? Iya. Bener Iya, nggak? iya benar. Iya. Iya nggak apa-apa sih, ngelatih mah ngelatih aja, nggak usah Iya. upload. Kan uploadnya biar coach Raup aja di Instagram. Tapi yang ini ya, bener. Gue baru ingat tadi. Yang kalau kita tahu kan setelah kegagalan ke Piala Dunia, Nah, itu mungkin bisa dibilang emosi masyarakat itu benar-benar tumpah ruah lah. betul. Terkait bener ngata-ngatain semua lah. Iya. Itu kalau menurut saya bisa jadi karena emang mereka tuh udah mendem selama 9 bulan. Karena kayak Pergantian. PSSI ganti ke Kluivert dengan alasan bahwasanya meningkatkan persentase itu. Iya, kepelatihan terbaik. Iya. Menurut Ya, Exco. Arya Sinulinga. nah itu kan apa ya? Mungkin di momen Januari, Februari, Maret, mungkin mereka nggak mau ngomong juga. Takutnya kan, ya kita belum tahu nih. Iya, Belum tahu iya. sampai finalnya, belum patut menghakimi juga kan, nggak adil juga menghakimi. Nah akhirnya sekarang bener kan yang kita Nah, bilangin bener dulu. kan? Jadi gitu ya? Nah gitu, jadi kayak bener-bener marah semua. Jadi ya udah ini resiko yang harus ditanggung PSSI, dan Kluivert kan udah out juga sama tim kepelatihan Belanda. Iya. Semuanya out. Berarti ini semua ya, Zaya? Sampai Katanya sih Tahamat juga. Si Tahamat Simon. enggak ya? Oh, enggak. Itu terakhir Tamata masih di U17 masih nempel itu kok. Nova. Nova. Yang Berarti- terakhir ya? Yang terakhir sama Berarti yang kita kayak ya? Jordi Cruyff itu juga udah cabut. Termasuk Jordi Cruyff tuh kalau nggak salah yang stay itu Jordi Cruyff, Alex. Alex. Siapa? Cuma 3 itu. Ya karena dia baru datang nih si Alex itu kayak Sedih dong. belum Baru kerja. dekor rumah. Iya, kayak belum kerja apa-apa Tapi gitu. ini Bang, dia tuh emang role kerjanya bukan tim kepelatihan Belanda. Untuk keseluruhan ya. Untuk Indonesia Iya, gitu, Indonesia, untuk seluruh ya. sepak bola Indonesia. Jadi kayaknya nggak masuk sama Berarti yang kontrak. cabut ini kayak Gerard kali ya. Ya, Oh, termasuk termasuk itu Gerrard. emang termasuk Gerrard, Nah. terus Van Kempen. Van Kempen bahkan belum pernah main sama U20, udah Betul. dipecat. Itu rekor itu. Belum kerja udah dipecat ya. Itu gimana ya? Ini Gerard Vandenberg. Iya, kan. Oh. Nah, Oke. kan tadi Alex sudah bilang targetnya satu itu. Yang kedua itu bagaimana Gerard Van den Berg sama si siapa tadi namanya? Frank Van Van Kempen. Kempen. Nah itu ngebuat biar pemain lokal muda ini bisa tembus cepat ke timnas senior. Dan yang target ketiga ini dia sebenarnya nggak ngata-ngatain jelek juga semuanya. Yang ketiga dia bilang itu sebenarnya pemain-pemain di Indonesia itu bagus-bagus, skillnya bagus-bagus walaupun bermain di lapangan yang bentuknya nggak jelas. Dia ngomong gitu. Nggak rata mungkin nggak rata gitu maksudnya. Karena katanya si Lanzat itu dia pernah ke Maluku ngelihat permainan langsung dan itu emang skillnya bagus-bagus. Tapi emang kompetisi di Indonesia itu belum jelas. Nah lagi-lagi dia bilang jenjang kompetisi yang belum jelas itu yang ngebuat akhirnya itu kayaknya Indonesia susah buat naik level lagi gitu. Gimana? Setuju? Masuk akal, karena emang ya gimana ya? Kan menaturalisasi diaspora ini kan salah satu langkah mempercepat kan. Mempercepat pengen instan lah secepatnya. Cuman tadi di satu sisi kalau ya dari sini semua orang juga tahu lah bahwa biangnya nggak bisa produce pemain yang bagus ya karena pembinaan gitu. Bahwa Polisi juga. ada Rizky Ridho, ada Marcelino, ya keajaiban lah Iya, gitu kan. keajaiban. Terlepas dari si liga di Surabaya emang salah satu yang oke gitu kan, liga penjenjangannya. Cuman sekarang kan ya baru ada kan kayak EPA. Baru berapa musim bergulir gitu kan, terus sekarang ya Nggak rutin juga itu kayaknya. Ya kan? Iya. terus si Suratin juga lebih wadidaw lagi, maksudnya dalam arti Iya. rutinitas karena kan ya lagi kan. Tapi di Medan bagus katanya Suratin. Hmm? Esko-nya kemarin Ya, ngomong gitu kemarin di deh. sini. Ya jadi intinya gitu sih bahwa ya nggak salah sih ya statementnya si siapa Vandenberg Iya, Vandenberg Alex Pastoor. Alex Pastoor Pastoor. ya benar. Cuman ya artinya kan bukan tanggung jawabnya tim kepelatihan timnas kalau itu kan artinya timnas kan ngambil ya yang terbaik yang ada gitu kan. Sedangkan tadi buat si ngirim ke sini kan ya tanggung jawab ya federasi jadinya. Oke. Berarti kan ini udah kita tutup buku ya bagian Kluivert ini udah selesai gitu maksudnya. Berarti kan kosong nih kepelatihan. Nah, menurut teman-teman siapa nih yang layak buat duduk di kursi kepelatihan selanjutnya? Apakah dari Eropa lagi atau kemungkinan kita CLBK lagi karena
keinginan masyarakat mungkin masih cintanya masih sama yang lama gitu atau gimana menurut teman-teman? Betul, tapi menurut si Zaro, ntar ini nggak ngedor-dor. Pak Erik udah statement belum sih soal pelatih? Nah kemarin soalnya baru rapat ya. Dia nggak mau bilang. Oh, dia sebagai Kemenpora? Menpora. Sebagai Saat ini Kemenpora. sebagai apapun itulah. Yang kemarin aja kan di istana ditanyain teman-teman juga diem doang. Nggak mau ngomong dia. Nggak mau ngomong. Diserahkan kepada PSSI. Feeling gue masih rapat ya. Masih rapat. Ini balikan istrinya apa bukan ya? Aduh, bingung. Nah, tapi kalau dari teman-teman nih, gimana baiknya? Karena kita kan ini mulai dari awal lagi ya. Dari awal, jadi kayak Dari awal capek lagi. aja. Iya kayak udah Luis Mia, Iya. kecewa kita, terus mulai lagi STY, udah 5 terus gitu tahun. lagi. Nah, ini gimana? Ngapain coba? Ya mau gimana ya? Yang penting cocok aja sih. Mau dari manapun negaranya, Mau dari manapun negara. Dan yang penting CV-nya bagus, jangan ngasal. gitu ya. Ya, maksudnya ada rekam jejaknya oke gitu loh. Sebut nama lah misalnya siapa di kepalamu yang Sebenarnya terlintas. kemarin yang pelatih Thailand yang dipecat itu ya, menurutku Jepang ya, yang dari Jepang ya bukannya? Apa Vietnam? enggak ya, Yang enggak dari pelatih Korea. timnas Thailand yang Iya, dipecat itu kan dari asal Jepang. Asal Jepang ya. Itu namanya masa Tada Isi atau Itu siapa? ikut-ikutan PSSI sana ya, mecatin dia dipecat juga. Iya, BTW itu, FOMO. BTW itu PSST. alasannya mirip-mirip loh. Apa alasannya? Kalau nggak salah itu kan Thailand habis Kalau enggak, bukan kalah, habis menang 2 kali lawan Taiwan di kualifikasi Piala Asia. Habis itu si pelatih Jepang ini cerita bahwasanya ini dari POV pelatih Jepang ya. iya. Habis itu mereka dipanggil sama PSSI Thailand Buat evaluasi. buat evaluasi. Akhirnya ya udah itu sebenarnya menangnya menang gede juga, Bang. Menang gede. Habis itu dijelasin bahwasanya ini visimu nggak cocok, cara pendekatanmu. Akhirnya dipecat besoknya. Apa mungkin susah diatur? Biasanya gitu nggak sih? Aduh. Ada pemain-pemain yang nggak bisa dimasukin gitu. Iya. Kayak kenal. Ada di Uganda gitu tuh. Oh, di Uganda. Di Uganda. Gimana Bang Rao? Tapi kalau nyebutin satu nama berarti Eza pengennya dia gitu. Enggak pengen dia juga. IS Maksudnya, barangkali ya. enggak juga sih, malah enggak sih gue. Kayak pelatih Jepang oke. Oh dari Jepang gitu. Ya, kemarin sih Zidane aja, Zidane. teman-teman apa ya? Mungkin pecinta bola atau mungkin netizen itu nyebut-nyebut Jesus Casas. Itu Irak mantan ya? pelatihnya Irak. Jadi dulu itu sebelum dia ngelatih Irak, dia tuh sempat jadi timnya Luis Enrique di Barca. Waktu treble itu dia jadi timnya tuh. Clifford? Kidman. Clifford itu juga di Barca, tapi emang bukan jadi tim kepelatihan ya. Nah, itu dia bedanya. Itu dia. Tapi di akademinya bagus dia. Pernah di akademi tapi. Enggak lah, kayaknya enggak sih. Enggak juga. Iya. Siapa lagi ya? Oh, berarti Ada Kemarin sih, Casas ya? gue pernah nulis ada Thomas Doll. Nah, gimana Thomas Doll? Susah diatur, Pak. susah diatur. Susah diatur. Nanti takutnya Susah. Oh, baru sih. Federasi kita nggak bisa Iya. kayak gitu kayaknya. Nanti Kayaknya. ya. takutnya ada pemain-pemain kayak siapa gitu. Kayak siapa ya? Iya. Nanti takut tuh gue diserang nanti. Nama-nama besar yang lagi nganggur gimana? Bisa nggak kira-kira? Erik Ten Hag. Iya, Belanda lagi. Belanda lagi. Padahal udah ada lagunya. Kalau ada pelatih Belanda mau yang lain. Harus nyanyi. Oke. Tapi kalau Belanda lagi nggak apa-apa gitu. Yang penting bagus aja. Ada rekam jejak bagus dan bener gitu dia emang track kepelatihannya oke. Terus pernah bawa mungkin sebuah tim perform lah minimal 4 besar atau apa di liga yang top. Kemudian entah itu mungkin dari Belanda lah, Jepang lah, atau mungkin dari Asia yang lain lah, bebas sih. Lokal. Nah. Siapa yang lokal? Wis. Banyak yang lokal. Kalau lokal sih- Ada Ramadan Ramawan. Ini masalahnya. Ramadan kan udah di Persipura. Ya kali aja dipanggil timnas. Panggilan bangsa. Enggak, kayaknya Oh, enggak. November ada FIFA Matchday. Iya, nih. ada Nah, FIFA Matchday. ini kan tinggal sebulan lagi. Misal kalau lokal sih, mungkin Nova Arianto. Oh nggak bisa Pak, dia lagi Sibuk, sibuk Pak. Piala Dunia. 17. Oke deh, Ya, siapa? masih mikir ya. Oke Bang Nanti Rauf. cocok aja deh gitu. Kalau dari Bang Rauf nih, Apanya nih? mungkin dari negara mana atau kriterianya gimana nih yang bisa ngelatih timnas kita lah gitu? Kriteria yang pasti ini ya, gajinya nggak masih masuk akal. Karena kan PSSI Gaji dulu ya. baru keluar duit Pak, pasti bayar pesangon kan? Iya. Bayar pesangon Iya, buat, Wah, banyak banget. buat Oh tim iya itu. sama ini. Sampai- Kriterianya mungkin yang paham sama kualitas pemain kita dah. Yang bisa memanfaatkan kualitas sebuah tim. Pelatih bagus itu bukan yang kayak dia tuh misal punya pakem 4-3-3, yaudah strict itu enggak. Tapi yang menurutku yang Rotasi. iya yang dia ngeliat nih tim dia tuh bisa apa nih.
Oke. Oh ini tim saya nih kayaknya cocoknya main 5 back apa berapa back gitu. Oke deh. Banyak lah opsi-opsi dia Opsi gitu ya. banyak. Nah, yaudah disesuaiin. Iya, iya. Karena ya mau gimana pun pemainnya yang bisa ngejalanin itu kan. Ya jangan gengsi lah gitu. Pelatih yang kreatif lah ya. Sebenarnya Iya, ada adaptif lah. di Adaptif Chile, kan, Chile tahun berapa ya waktu mereka juara CONCACAF atau apa di sana, itu pelatihnya dia tuh kalau saya nggak salah nih, dia juara berturut-turut gitu dengan pelatih yang beda. Tapi pelatih yang bedanya tuh yang selanjutnya itu dia nggak gengsi buat make strategi yang sebelumnya. Nah, itu. Tapi dia memaksimalkan lagi gitu loh. Jadi kalau dari saya bagusnya kayak gitu, nggak usah gengsi make yang emang udah terbukti gitu loh. Iya, apa sih ini? Ngomongin apa? Gitu kriteria pelatih selanjutnya Nah, gitu. itu. Jangan gengsi kalau Ya. udah terbukti bekerja gitu. Itu sih. Nah, itu sih menurutku ya. Penting tuh. Iya, terus tadi sih mungkin asal negara sih nggak terlalu penting ya, karena kan bahasa bola mah Iya. bahasa global sebenarnya kan ya. Tapi Tapi ada alasan susah komunikasi. Yang Iya. sebelumnya. Iya, yang sebelumnya. Iya kan? Iya, iya. kalau kata orang-orang sih nggak bisa diatur. Aduh. Nggak mau diatur ya. Biarin dulu ngomong sabar. Terus apa lagi? Ya tadi sih juga, mau ini sih, gue juga pengen mau lebih melihat teman-teman yang main di sini gitu kan, bahwa teman-teman di Super League juga kalau dikasih kesempatan juga, ya kayak Beckham masih bisa perform gitu kan, sempat bisa perform. Sempat. Sempat ya? Ah. Sempat. Habis itu kan sempat yang enggak juga. Rame tuh kemarin. Terus apa lagi? Ya tadi adaptif jadi penting sih, karena tadi kan kita ketemu Pak Kluivert ini yang strateginya mentok ngadepin, contoh paling gampang lawan Libanon itu ya kan, yang benar-benar numpuk di belakang, ya dia bingung kan. Iya, bingung. Mau diapain nih? Iya. Yang nggak ada plan B-nya gitu. Padahal dia punya ya stok pemain, kayaknya market value-nya lebih tinggi daripada Irak deh mestinya. Iya, kita tinggi loh, tinggi banget ya. Iya kan? Biasanya di atas kertas udah gampang lah ya, gitu lah ya. Ya seenggaknya Iya. dengan catatan shoot on goal yang lebih banyak lah Iya. gitu kan ya. Kalau yang nganggur siapa ya sekarang ya? Bernardo Tavares kan itu kan baru cabut dari Barca. PSM tuh ya. Tavares sih oke juga. Karena dia juga ngerti sama Sepak bola sepak bola kita ya. lokal. Tapi Dan- kan diaspora kita udah banyak, Pak, sekarang. Iya, apa-apa dia Emang juga diaspora. Tavares bisa Pak? Oke. Bahasa Inggris, Portugis. Portugis. Iya, iya. Gak ada Dan- alasan ya. Kecuali Bisa. kalau dia pakai penerjemah mungkin dipermasalahin ya. Bisa bekerja di bawah tekanan juga kan Tavares. Ya, oke. Bertahun-tahun. Iya, deh. Iya, benar. Itu pelatih yang mungkin disukai. Sukai. Kalau mau yang dekat-dekat ya, Hah? yang simple kayaknya Tavares bisa gitu Tavares ya. yang lagi nganggur, udah Atau mau terbukti. dicoba dulu pas FIFA Match Day ini kan bisa juga. Bisa juga ya, kontraknya sebulan aja gitu ya. Sebulan aja. Gimana Bang Fikri? Kalau saya sih PSSI harus nentuin targetnya dulu, target misalnya jangka panjang gitu, Piala Dunia tahun 2030 gitu kan. Nah, baru nentuin nama gitu. Tapi kalau misalnya dari negara mananya sih, kalau menurut saya sih apa ya, yang udah pengalaman lah gitu dengan sepak bola Asia sih gitu. Atau yang udah pernah berprestasi di Asia atau di apa namanya, Piala Dunia gitu. di Piala Dunia bisa, atau Liga Champions Oke. Elite gitu kan. Misalnya kayak Jepang kemarin tahun 2004 kan dia dilatih sama Zaccheroni gitu kan. Terus Australia tahun 2011 dilatih sama Eng Postecoglou itu. Nah kan mereka kan terbiasa dengan sepak bola Asia dan berhasil gitu. Terus bisa juga membawa timnya ke Piala Dunia gitu. Atau enggak ya bisa aja niru ini sih Arab Saudi. Apa tuh? Oh iya si siapa CLBK pelatihnya? dia. Oh, CLBK dia. CLBK, Oh, situ arahnya. Tapi Dan dengan itu dia bisa situ. Piala Dunia. CLBK. 2 ya. kali. Iya, iya. Tapi Pak, kemarin tuh ada mencuat foto itu Simon Hamata. Sama ini. Iya, foto Frank de sama Boer. Frank de Boer. Ya, cocok yang sih bikin itu. Inter hancur lebur waktu itu. Abang ini Interistir, abang Oh, ini nah, itu jadi mencuat gitu bahwa spekulasi. spekulasi. Wah, ini dari Belanda nih. Mantap, Cocok nih. cocok. Gaskan aja. Frank de gaskan. Boer gitu. Pak, sebagai pemain oke, lagi-lagi sebagai pemain oke. Sebagai Tapi pelatih pelatih gimana? Kita jadi banyak kok nanti bahan podcastnya. Tapi kan kita nggak nyari makan buat itu. Kan ada kan orang seneng ya
dapat bahan buat mencaci maki atau Iyalah. apa, ada kayak gitu. Kita enggak. Kemana-mana ya arahnya ya. Kalau bekas pelatih Inter ya udah Roberto Mancini aja mending. Aku pernah Arab Saudi juga ya. Arab Iya, tapi pernah. gagal dia. Nggak cocok kayaknya dia di Asia. Yang Kayak penting mahal cocok sih, cocok, adaptif. Ya udah. Karena mau bagaimanapun ngelatih timnas itu nggak lama loh. Ya, Ya, itu Waktunya itu nggak singkat. lama, dan itu harus tahu semua pelatih manapun tuh tahu nggak mungkin dia tuh di timnas punya banyak waktu untuk mempersiapkan tim seperti di klub. Iya. Itu udah bukan rahasia umum itu. Oh, itu sempat Belanda siapa tuh? Yang MU dulu pernah sebelum Ten Hag? Van Gaal. Van Gaal. Van Gaal. Bang, Terlalu udah tua. ketuaan, Udah jauh ketuaan. juga, Kasihan. capek. Kayak dia udah Capek. habis juga masanya ya. Iya. Dari- Tapi kan kalau gagal nih pelatih langsung out nih. Yang sudah. Nah, di mana nih? Di Ya, mana? bukan. Kan kalau gagal yang udah kita lihat pelatihnya langsung out. Oke. Tapi yang menentukan yang memilih pelatih ini seharusnya bertanggung jawab juga nggak sih secara moral? Apakah dia ikut harus out juga? Menurut Prada, Aku Menurut Prada? gini, sebagai aku penikmat, tapi sebagai dari kacamata jurnalis nih gimana ngeliat ya? enggak menurut Prada gimana? Ya harusnya bertanggung jawab ya. Ya udah cukup ya. Kita nggak usah berstatement. Tapi ada lagi pertanyaannya gini, kalau emangnya harus out, emang udah ada penggantinya gitu? Karena kan ini koneksinya luar biasa. Betul. Pak Ketum kita, sebut aja lah Pak Erick Thohir ini kan dibandingkan yang sebelum-sebelumnya koneksinya luar biasa. Ya, kita mengakui itu. Mengakui itu. Kalau misalnya emang ada yang minta juga out gitu, emang udah ada pengganti yang lebih layak dari Pak Erick kalau menurut teman-teman? Yang udah pantauan dari jurnalis-jurnalis ini gimana? Ini kayak statementnya kayak pernah denger siapa gitu. Hah, gimana? Aduh, saya nggak. Dibisikin kali dia. Ya nggak tahu saya. Tapi fair-fairannya emang itu sih, maksudnya Nah. satu, gue sih kalau selain ada hal yang sangat apa ya, extraordinary, pengennya Pak Ketum ini selesaiin ini ya, selesaiin masa pengurusannya ya. Gitu gimana pun, gue lupa deh, yang bisa naikin dan ini KLB kan ya, hanya KLB kan yang bisa itu. Nah terus kedua, bahwa ini sebenarnya kan kegagalan yang, makanya gue nggak banyak story soal kegagalan ke putaran final, karena sebenarnya kegagalan yang bisa dikalkulated gitu kan. Iya. Kirain kegagalannya udah terjadi sejak Januari. Cik. Iya, iya. Terus tadi bahwa perihal Pak Erick sebagai ini, ya gue juga lihat masih ini sih, masih dibutuhkan sih ininya kepemimpinan beliau. Ya. Tapi ada yang menyarankan itu loh, yang El Presidente FC Como, Siapa? Mirwan Suarso. Oh, Mirwan Suarso. Yang kemarin baru ngalahin Juventus. Juventus 2-0. Ya kan, 2-0. Sampai Cesc Fabregasnya bilang, bukan Cesc Fabregas, pelatihnya Juventus bilang, kan dibilang ini Tudor. FC Como ini tim kecil pura-pura gitu, padahal dia lebih kaya daripada kami. Berarti kan membuktikan bahwa manajemennya bagus nih. Ada yang menyarankan waktu itu, karena terbukti bahwa bapak ini juga punya koneksi luar biasa di luar gitu. Mirwan Suarso. Dulu itu waktu Italia nggak masuk Piala Dunia 2 kali kalau nggak salah. Federasinya sana out nih. Out. Oh, Kan Italia. Italia. Malu ya, ada budaya malu. Harus itu kali ini. FIGC ya, FIGC. Ada budaya malu. Ya udahlah. Ya udah, gimana pun kedepannya semoga yang terbaik lah itu kan. Yang terbaik karena menurut JISS, Calvin Verdong dan juga Jay Iya, Paul, udah update. Udah Terbaik update dia. terbaik. Di balik layar nggak di balik kelihatan. layar nggak kelihatan. 3 orang itu yang udah Iya. bersaksi. Iya, Bersaksi. bersaksi. Dan sama- kita kan nggak tahu. Iya. Dan yang paling tahu kan mereka. Jadi itu mungkin benar juga. Nah, ya udahlah kita nggak lolos Piala Dunia ini yang senior gitu kan. Di depan kita ini udah ada bolanya, udah nyampe. Ya kan? Kirain apa? Bola Piala Dunia gitu Iya. kan. Yang sebentar lagi sebenarnya ada kok timnas kita yang udah lolos ke Piala Dunia. Oke, Yaitu Tapi bolanya bukan ini. bukan ini. Bukan ini, beda Aduh, lagi. sayang Coba. Masih nyambung lah, ada Piala Masih Dunia nyambung, dikit. ya. Yaitu tim U17 kita 17. yang sebentar lagi akan berlaga di Piala Dunia. Tapi sebelum itu dia bakal uji coba dulu nih di Uni Dubai. Emirat Arab ya, di Dubai kalau saya nggak salah. Gimana teman-teman melihat bakal bisa bicara banyak nggak nanti ini timnas di bawah asuhan Coach Nova ini di Piala Dunia? Gue sih at least lebih percaya sama Coach Nova ya. Karena Gini, mungkin kita itu kalau kalah terus tim kita itu benar-benar main jelek, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita benar-benar kecewa banget lah. Tapi kalau tim kita tuh kalah tapi tetap fighting spiritnya tetap ada sampai 90 menit, terus kemudian kita mungkin banyak peluang emas tapi nggak beruntung, kemudian kita dicurangi wasit, oke lah kita bisa terima. Nah menurutku timnya Novarianto tuh termasuk yang itu tuh. Fighting spiritnya oke tuh dia.
cara mainnya juga oke. Ya mungkin emang kualitas pemain sama yang lain-lain kita akuin emang agak beda ya. Jadi emang hanya mental lah, hanya kesiapan yang bisa. Formasinya juga 3 back ya. Nggak masalah sih. Oh, nggak salah. Ada 3 back, 4 back. Soalnya timnas Back waktu nggak lawan masalah. pakai 3 back bagus. Menang. Menang. Era Ya siapa kan? itu? Ya, lawan Cina, lawan Bahrain. Itu Pelatihnya siapa tuh? Itu dua-duanya itu gini. Ya itu yang di Piala Dunia U17. Harusnya sih saya lebih optimis lah. Ya karena persiapannya udah lama juga ya. Dia udah AFF U16, Piala Asia juga. Dan usia muda kan jaraknya gapnya nggak setinggi itu ya. Kalau kata Coach Nova, yang Ya. lebih siap tuh yang lebih menang. Dan itu emang make sense kalau emang di level muda tuh emang hal-hal seperti itu emang paling efek lah. Jadi harusnya bisa berbicara banyak lah di. Tapi lawannya Ya, at least bisa ngasih perlawanan lah di Piala Dunia itu. Tapi kan sebagai informasi kita satu grup sama Brazil, Gambia dan Honduras gitu kan. Ini tim-tim kuat semuanya. Gambia itu bisa kita lihat waktu Piala Kemerdekaan mungkin sama-sama dengan Mali, Afrika. Iya. Zambia apa Gambia sih? Zambia. Nah, Zambia. Hampir sama lah itu ke Afrika gitu kan. Dan Brazil ini udah berapa kali menang. Honduras juga jago juga. Ya, Yang debutan cuman Zambia inilah sama kita debutan di Piala U17. Gimana Bang Rauf ngelihat peta persaingannya? Sorry kita bukan debutan. 2 kali kita. Oh, sebagai kualifikasi Setelah. maksud saya. Oh, Kualifikasi. Tapi dikit sebelum itu kan, sebelum main di sananya sambil nyontek, ini kita kan main lawan Paraguay di 25 Oktober. Oh, uji cobaan Lagi ya. uji cobanya di Dubai tadi. Afrika Selatan sama... Afrika Selatan diganti katanya. Oh iya. Diganti sama Pantai Gading. Pantai Gading, Sama-sama keras juga itu. Ini berita dari mana sih nih? Andri. Dan Panama ya. Berapa nama? Oke. Terus tadi sih, maksudnya apakah akan berbicara banyak? Ya tentu ini ya, tentu berat. Karena tadi kan, Iya, ya, berat sih. kayak Bang Prada udah sebutkan, Brazil, Zambia, sama Honduras. Brazil nggak usah dibahas lah ya, udah dari bocilnya Baru juga menang udah juga dia pada. kan? Baru menang juga 17 bol apa gitu. Oh, Konobo di Konobo, Amerika iya. Selatannya. Dia baru menang. Iya, terus Honduras sama Zambia. Cuman tadi sih, gue juga cukup percaya, senada sama si Jaro, punya trust sih sama Pak Coach Nova. Gimana pun, bahwa mungkin hasilnya nggak sesuai diharapkan, ya sangat besar kemungkinan. Cuman kayaknya sih kalau Coach Nova tuh udah tahu nih anak-anak tuh Iya. dengan kekuatan mereka, kemampuan mereka, apa yang bisa dimaksimalkan gitu, apa yang bisa diproduksi gitu penampilan kayak Iya. apa lawan. Iya, karena terbukti Bang Rauf waktu Piala Asia kalau saya nggak Iya. salah. Itu Bagus mainnya. waktu AFF itu kan kita kalah ya lawan Australia 5-3. Nah, dan ketemu lagi di Piala Asia dan kita bisa menahan 0-0 kalau nggak salah. Berarti kan Coach Nova ini belajar gitu. Ya jelas kan. Dia belajar dari pengalamannya dia gitu. Udah tahu kalah, udah tahu nih strategi selanjutnya gimana. Ini udah tahu kalah jangan itu lagi gitu. Gitu maksud saya. Tapi gue mau nanya nih ke Coach Rauf nih. Kan kemarin nanti liputan yang U17 itu. Piala kemerdekaan. Enggak, yang di latihan. Kita tuh mungkin ya sebagai seorang jurnalis kita tuh tahu gitu. Ini aura timnya tuh kayak gimana sih? Nah, lu ngerasainnya tuh gimana tuh? Ya happy sih, makanya kan ngambil gambar bisa deket-deket teman-teman ya gituan. Biasanya Bisa no. Oh. Kenapa kira-kira? Eksklusivitas atau apa gitu kali Oh, ya. eksklusivitas. Barangkali. Cuman ya sih, so far sih, at least yang gue lihat kemarin sih ya fun sih teman-teman. Detan si... kok Detan anjing? Kok Detan siapa namanya? Ada. Goli. Detan anjing. Bukan. Goli. Detan mah udah 3. Oke, itu salah timnas si games. Beda tim mas ini mah. Nah, 17 jangan anjir. Iya. Iya. Goli. Fun sih. Goli. Fun. Goli, Panji. Panji ya, putu-putu Panji ya. Fun sih. Pikir gimana, Pin? Mungkin nggak nih? Maksudnya? Enggak, lu- Oh, oke, masih saya. Baik. Yang Kamera nih. wawancara si Coach Nova gimana dia? Dilihat dari raut mukanya optimis atau kayak? Nggak usah apa, bukannya gitu aja, Pak. Maksudnya Tapi nggak pernah kayak gini, tertekan Za, gimana ya? ngelihat Tapi at least tuh wawancaranya berisi. oh, ada yang nggak berisi. Hah? Ada yang nggak berisi. Ada dulu negara mana gitu. Gitu. Nggak, tapi kalau kita ngelihat cara ngelatihnya Coach Nova ini kan bagus. Bagus, Keras gitu keras. kan. Disiplinnya Karakternya tuh kelihatan. kelihatan, ya. Nah, Korea banget, enggak? enggak. Emang pelatih itu yang dibutuhkan adalah karakter. Karakter. Karena kalau dia punya karakter kuat, itu yang akan diserap oleh Anak-anaknya pemainnya. juga percaya gitu ya. Kalau dia cuma senyum, pelong-pelong, anak-anaknya boy. Gimana Bang Fikri? Ya, kalau dari berdasarkan yang liputan di lapangan melihat
gimana permainannya dan pelatihnya sih, ya optimis sih. Optimis Eh, ya? bisa lolos grup lah, Iya, mungkin ya. minimal 4 poin lah ya. 4 poin. Iya, runner up ya? Runner up lulus apa? Enggak, jadi Nah, peringkat sekarang itu ada peringkat 3 Nah, terbaik. peringkat 3 terbaik Ada nih. peringkat 3 Bisa terbaik. lolos Tapi kalau grup bisa sih. ya 2 lah gitu. Udah. Satu Ya ya kan? bisa. Ya, ambil poin di Zambia, kalah Brazil, Oke. Honduras imbang. Ya 4 Tapi lah ya. saya tuh pengennya juga kita jangan nganggap Brazil tuh superior Betul, banget betul. gitu. Karena Iya kemarin juga Jepang sih. aja bisa ngalahin Itu Brazil. dia. Betul, kan? betul, betul. Iya kan? Beda bro. Gak ada yang beda di sepak bola ya kayak gitu, bahasanya sama. Iya kan? Tapi yang unik di Piala U17 kali ini itu kan karena ada yang bilang kita tuh masuknya juga laki. Karena pesertanya lebih banyak kali ini, 48 yang bakal dibagi 12 kalau saya nggak salah ya, 12 grup ya. Ya ada lakinya Sampai juga L, apa? sem- Gimana? Enggak Oke, juga. KL, Kalau L ya 12 sampai Bagus ya. grup L. maksudnya. kalau dari performa di Piala Asia harusnya nggak laki sih. Kita main Laki ya. bagus sih selama fase. Walaupun kita kalah lawan Korea 6-0 ya waktu itu. Tapi ya. itu memang kualitas Korea itu memang beda sih itu. Bedanya. Terus di U17 ini ada beberapa pemain diaspora juga yang bakal dipanggil. Ya kan, yang udah bergabung itu ada Matthew Baker sama si Lucas Lee yang dari Amerika. Nyusul ke Amerika. Dubai ya? Ya, Dubai. Terus katanya bakal ada juga kipernya Utrecht U17. Siapa? Raja apa gitu Ya, namanya. kotak-kotak itu kalau nggak salah. Menurut teman-teman gimana? Ini apakah bakal mengurangi kesempatan pemain yang udah ada sebelumnya? Atau ini bakal ngebuat kompetisi di antara mereka bagus gitu, sehat? Karena ada kan yang bek kanan atau apa yang akhirnya main di Piala Asia kemarin bagus, nggak dipanggil lagi. Fabio ya, Fabio Aska ya. Lupa namanya. Gara-gara mungkin udah star syndrome duluan atau gimana nggak tahu ya. Atau udah ngerasa posisi gua aman, nggak bakal ada yang ganti. Nah ini kan masuk lagi nih, diaspora gimana menurut? Gue sih kalau diasporanya teman-teman masih muda-muda sih buat gue make sense sih. Mas gue oke lah mungkin anak ini dapat experience bolanya di luar negeri gitu yang mungkin berbeda sama sini. Cuman karena startnya ibaratnya ya kayak nggak jauh beda sih. Buat gue persaingannya tetap adil gitu. Beda sama itu ya timnas senior gitu Oke, kan. oke. Dia udah bertahun-tahun ditempa dengan iklimnya Eropa. Terus ke timnas kita ya sangat besar peluang punya banyak keunggulan gitu. Jadi cuma kalau tadi kalau masih di level kelompok umur buat gue sih masih make sense sih. Oke lah ya. Heeh. Oke. Sekarang kita geser ke yang sebentar lagi ada SEA Games U23. Itu Victor Detan itu. Nah, kelihatan. Nah, buat informasi juga sebenarnya nih yang saya Ya. dapat nih informasinya. Pelatih yang ditunjuk ke U23 SEA Games ini sebenarnya itu Udah dua sih, udah dua. U22. Maksudnya U22 ya? Iya. Coach Nova Arianto sebenarnya awalnya dipanggil sama ketum muda. Tapi mungkin Coach Nova ini bisa melihat skenario ke depan gimana. Dia bilangnya gini, kalau saya nggak salah nih ya. Tahu sih arahnya kemana. Nggak, dia bilang gini, wah nggak, kayaknya berat Pak, soalnya saya megang U16 ini sama Piala Dunia. Waktunya kan mepet nih, bentar lagi. Terus dia bakal nyiapin juga buat Piala Asia selanjutnya. Bener sih itu. Nah itu alasannya, walaupun kita nggak tahu alasan yang lainnya. Dari Coach Nova menolak U23 ini. Iya. Dan akhirnya kalau kita lihat yang sebelumnya, Gerard kan udah nggak nih. Ah, Dialihkanlah ke siapa sih pelatih Indonesia saat ini yang top tier, mungkin selain Nova kayak kurang ada sekarang ya. Kalau saya lihat Joko Susilo. udah nggak ini. Saya lihat yang sekarang ya, mungkin makanya ditunjuklah Bapak Indra Safri Indra ini Safri. karena emang prestasi dia di Asia Sebelumnya, Tenggara Tenggara. ini oke lah gitu. Gimana teman-teman melihat Indra Safri dan skuad dia saat ini di SEA Games nanti? Oke sih. Ambil Safri mau, oke. Singkat tuh ya. Maksudnya Punya pengalaman. emang apa ya di Emang levelnya. Apa gimana? Aduh, astaga. Enggak, maksudnya di dunia sepak bola itu emang ada pelatih atau pemain yang dilahirkan untuk menjadi cuma super sub. Oke. Emang ada kan? Ada. Emang ada pelatih yang khusus dia tuh emang jago menangani timnas saja, tapi ke klub nggak jago. Nah, Indra Safri itu menurutku jago nih untuk menangani tim-tim muda yang Di SEA Games. contoh di SEA Games atau AFF. Dan dia emang ya mungkin dia emang bukan takdir ya, apa namanya? Emang dia emang terlahir untuk di situ. Oke, oke. Karena era sebelumnya juga dia pelatihnya kan yang bawa juara. Dan ya itu kan? nggak salah. Maksud gua banyak pemain juga yang lahir emang dia bagus kalau jadi super sub. Hmm. Dulu di Liverpool di Origi bagusnya jadi super Di sub. Fokorigi. Di Fokorigi. Kalau jadi starter dia jelek. Hmm.
Dan super sub-nya di atas menit 80 tuh paling bagus. Sumpah itu. Emang ada pemainnya kayak gitu. Nah, tapi Bang Rauf, ini kan kita datang sebagai juara bertahan ya. Yoi. Medali emas. Medali emas, pendulang banyak lah prestasi emas Waduh. buat Indonesia waktu itu. Kan sepak bola banyak tuh. Satu doang Pak. Oh, Ini, satu Pak. doang. Dihitung satu. Nah, maksud saya, apakah Coach Indra Safri ini bakal bisa menduplikat prestasi yang era sebelumnya? Karena kan dia juga pelatihnya. Dan pemainnya juga tinggal dua nih. Tinggal dua nggak salah saya, Ferrari sama Ananda Rehan doang yang edisi sebelumnya. Yang lainnya kan, Wah, Rehan masuk. ya masuk Witan, Rido udah nggak Witan mah etam. masuk, anjir. Iya udah nggak masuk maksud saya. Yang tinggal dua doang ini. Udah Dan dua apakah bisa kembali mensukseskan prestasi yang sebelumnya gitu? Jangan lupa River Jenner. Nah itu kan masih di lobby Pak katanya, ya beberapa diaspora kita masih di lobby. Marcel. Ya, Iya. Tadi kan kalau pertanyaan Prada bisa apa enggak, ya tentu nggak ada yang nggak mungkin kan di sepak bola ya. Cuman Optimis ini. Hah? Optimis. optimis karena kan Pak IS juga bilangnya squad kali ini tuh lebih baik daripada, ini statement beliau loh, Oke. lebih baik daripada squad yang Emas itu ya? 2023 Kamboja. Jadi, cuman iya sih, apa tadi mungkin gue suka sama statementnya si Jarro bahwa mungkin Pak IS nih emang terlahir buat jalur prestasi Asia Tenggara gitu kan. Jadi emang garis tangannya begitu kali ya, mungkin kalau Ya, mungkin, istilah Bapak ya. mungkin Padang juga kan satu kampung. Ini Minang itu. iya, iya. Pemikir biasanya. Nah, Pemikir. Iya Orang kan, biasa teman-teman memikir. Minang kan gitu kan, kritis. Gitu. Banyak perhitungannya lah. Banyak perhitungan. Gimana Bang Fikri melihat, kita ini kan satu grup, termasuk grup yang banyak ya. Empat grup, yang lain kan cuma 3-3. 4 tim. 4 tim maksudnya dalam grup ini, yang lain cuma 3-3. Ada Myanmar, Filipina, Singapura, itu mungkin di atas kertas biasa aja sekarang. Gimana Bang Fikri melihat ke depan ini? Ya ada peluang sih. Tapi kan yang tetap selalu diwaspadai kan selalu Vietnam, Thailand, Malaysia. Malaysia juga nggak ada. Masih masuk nggak- hitungan ya Malaysia ya? Masih. Di Malai yang Masih. Sorry, ranking FIFA-nya lebih tinggi. Iya. Malaysia sekarang. Siapa? Malaysia. Ranking FIFA. Malaysia lah 118. Kita Walaupun belum 122. lama ini ya kedapatan naturalisasi palsu. Kemarin juga runner up-nya medali peraknya kemarin Thailand kan. Yang Pak Sumarji kena tinju itu. Iya, Oh, iya kan? benar. Dan- Iya. Ya ada sih peluang buat mempertahankan emas itu sih. Apalagi ya Indra Safri yang udah pengalaman yang di situ gitu menangani tim muda. Tapi mungkin aja, maksudnya Thailand juga, bukan Thailand, maksudnya kita juga lebih sulit juga karena Thailand main di kandang sendiri. Kemarin kan di Kamboja. Iya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin gitu Tapi kan. tidak ada yang tidak mungkin. Ya semoga harapannya timnas ya Indra Safri ini berprestasi kali ini, karena ini kesempatan terakhir teman-teman U23 kita ini yang sebelumnya kalah di AFF, kualifikasi Asia juga gagal. Siapa itu yang bikin itu yang gagal? Itu siapa? Ya kan masih gondok saya. Sebelumnya semifinal sekarang gagal gitu. Semoga ini kesempatan terakhir ini berprestasi. Amin. Bisa senyum lah kita sedikit akhir Akhir tahun ini tahun. ya. Ya, akhir masuk 2026. Udah senyum. Udah Full senyum. senyum. Udah senyum. Jangan kecewa-kecewa lagi Ya, walaupun entah agak nanti- berat ya. Ya, entah nanti Januari ada gejolak apa lagi ya. Nggak tahu lah kita. Nah, iya. Oke, sobat. Dikalungin emas ya, mudah-mudahan ya. Nah, iya. Oke, Sobat Antara, itu aja obrolan kita episode kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa baca berita olahraga dari sumbernya hanya di portal antaranews.com dan episode lainnya redaksi olahraga di YouTube Antara TV Indonesia. Sampai jumpa.